ورسوله الذي لا نبي بعده. يقول رب العزة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، saya ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali apa yang bisa kita ambil serta kita pelajari di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan dikarang oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kitab ini berjudul Al-Qawaidul Arba' atau Arba'ul Qawaid. Wa qabla an nabda, sebelum kita mulai, bagaimana biasanya, anak ingin menanyakan 1-2 pertanyaan. Baik, soal awal. Pertanyaan yang pertama. Siapa yang hafal muqaddimahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Yang hafal muqaddimahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. As'alullah al-karim Rabbal arshil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka fi man idza u'tiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza aznaba istaghfar fa innaha ula'i thalath unwanus sa'adah. Unwanus sa'adah. Sedikit dibanding pelajaran di SPK lebih banyak, atau pelajaran di kuliah lebih banyak. Betul ya? Iya. Ya kan? Lebih banyak. Benar nggak Mas ya? Iya. Kalau pelajaran di kuliah itu sekali pembahasan materi itu hampir tebelnya segini yang dibahas. Benar ya? Itu sekali pertemuan apa satu semester? Sekali pertemuan biasanya. Nah, masalahnya yang dibahas itu beberapa kitab. Dalam satu semester itu kitab-kitab tebal itu dibahas. Biasanya begitu. Teman-teman yang di kedokteran juga begitu. Ceritanya begitu. Jadi membahas penyakit itu dari anatomi dulu, terus kemudian menjurus kepada yang lain-lainnya sampai pembahasan masalah penyakit. Penyakit itu satu penyakit satu buku atau penyakit satu buku. Orang mumet. Nah, kalau ini enggak mumet insyaallah. Dapat pahala, majur. Indallah. Dapat pahala di sisi Allah insyaallah. Baik, man hafizah? Siapa yang hafal? Atau PR aja? PR untuk yang besok ya? Itu ya, makan ini. Makan insyaallah. Tapi jangan lari. Baik. Nah, siapa lagi? Man arada ay jarrid. PR aja ya. Baik, khair insyaallah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khair. As-soal tsani. Kemarin telah disebutkan di dalam kitab ini tentang beberapa perkara. Di antara perkara tersebut itu pertanyaan kita, ya, pertanyaan kita di dalam perkara tersebut. Pertanyaannya, ketika disebutkan bahwasanya beliau menyebutkan di dalam kitab ini tentang arba'ul qawaid, 4 kaidah, yang kaidah ini berkaitan tentang masalah akidah. Dan kaitannya dalam masalah akidah di situ yaitu tentang permasalahan ma huwa
at-tauhid as-sahih wa ma huwa asy-syirk. Tentang pembahasan masalah tauhid yang benar dan pembahasan masalah syirik. Apa landasan beliau di dalam membahas kitab ini? Di dalam menyebutkan 4 kaidah ini. Apakah landasannya di atas akal pikiran beliau, di atas pemahaman otak beliau, ya, atau dilandasi dengan yang lainnya? Apa landasannya? Penting ini. Mana roda yujib? Siapa ini? Aina Syuja'? As-Syuja' alladhi yaqul ha ana da wa laysa ay yaqul hada abi. Yang namanya pemberani itu enggak bilang, dia yang mengatakan nih saya, langsung tunjuk tangan. Enggak ngomong dulu bapakku, bukan. Itu bukan pemberani namanya. Yang pernah berani itu kalau mengatakan nih saya. Itu syair Arab. Baik. Siapa yang mau nyoba untuk menjawab? Apa landasannya? Baik. Indaman ada. Saya indah ashabul yamin. Kemarin masuk? Ikut? Oh enggak ikut. Baik, indakum. Enggak ikut? Enggak ikut. Baik. Kalau gitu yang ikut saja. Kalau tua. Ayo lah. Indah. Kok aduh gimana ini? Atau yang lain yang sebelah ya? Ayo ana nikmal jiran insyaallah. Baik, apa landasannya ya? Mas Muk? Kitabullah wa sunnati rasulih wa sirah. Baik. Ini landasan beliau. Beliau di dalam menyebutkan 4 kaidah ini itu tidak dilandasi di atas pemikiran beliau, akal pikiran beliau, tapi beliau ambil dan beliau nukil itu semua di atas kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Rasulullah yaitu hadis yang berkaitan tentang apa yang disampaikan oleh beliau dan juga kisah perjalanannya beliau selama beliau hidup yang berkaitan tentang akidah itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan nanti di akhir-akhir itu beliau menyebutkan tentang hadis yang ketika itu para sahabat baru-baru saja mereka dalam keadaan masuk ke Islam. Yang ketika itu mereka meminta ij'al lana ila ja'atu anwar kama lahum, atau ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Disamakan dengan perbuatan ij'al lana zatul anwar kama lahum zatu anwar. Jadikanlah bagi kami wahai Rasulullah zatu anwar, pohon-pohon yang bisa dijadikan sebagai barang gantungan. Jadi pohon itu diselamatkan. Nanti pohon itu tujuannya nanti untuk menggantungkan senjata-senjata mereka di atas pohon tersebut, di atas dahan-dahan itu tadi. Niatnya nanti kalau kalau senjata itu ditaruh di situ nanti bisa jadi ampuh sakti mandraguna. Istilahnya kalau sekarang begitu. Tapi ternyata Rasulullah SAW menentang itu semua. Allahu Akbar kata beliau. Inna sunan kultum kama qala Bani Israil, ya, ij'al li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah innakum qaumun tajhalun. Baik. Ini landasannya. Ini sirah. Itu beliau mengisahkan tentang kejadian yang terjadi ketika perang apa itu? Perang apa ya, Palang? Perang Tabuk apa perang ini? Perang Hunain. Baik, akan terjadi perang Hunain di awal-awal Fathul Mekah terjadinya perang tersebut. Nah,
dalam keadaan kaum muslimin banyak yang baru masuk Islam. Ini kisah. Nah, jadi bukan dilandasi di atas al-ara' wal afdar indahu, di atas pemahaman pemikiran yang ada pada beliau. Semuanya dinukilkan di atas dalil. Baik. Khair insyaallah. Ikhwan fillah azan wa jazakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran yang akan kita bahas di dalam kitab ini. Dan kemarin kita sampai kepada akhir daripada syarat dari muqaddimah yang disebutkan oleh beliau. Dan beliau memulai mensyarah doa yang dipanjatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau, kalau beliau menyatakan qal, ini berarti menukilkan ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Shalih bin Fauzan menukilkan perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa ay yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahimu di mana saja engkau berada, memberikan pada dirimu barakah di setiap aktivitas yang ada pada dirimu. Kemudian beliau menyatakan idza ja'alaka Allahu mubarakan aina ma kunta fahada huwa ghayatul matalib. Yaj'alu Allahu al-barakata fi 'umrik wa yaj'alu al-barakata fi rizqik wa yaj'alu al-barakata fi 'ilmik ويجعل البركة في عملك ويجعل البركة في ذريتك أينما كنت تصاحبك البركة أينما توجهت تصاحبك البركة أينما توجهت. Titik sampai di situ. وهذا خير عظيم وفضل من الله. Baik. Kata beliau, apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keberkahan bagi dirimu di mana saja engkau berada, maka sesungguhnya ini adalah ghayatul matalib, puncak dari tujuan seorang Bani Adam ketika dia hidup di dunia ini. Ghayatul matalib. Inilah sebenarnya yang dicari ketika kita hidup di dunia. Seluruh aktivitas yang ada pada diri kita semuanya dilandasi di atas barokah. Ya, melangkahnya kita ke masjid diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu diberikan barokah. Berdakwah ilallah diberikan barokah. Dan lain sebagainya. Dan apabila orang telah diberikan hal yang demikian ini, maka sungguh yang akan dia dapatkan adalah kelapangan dadanya. Hatinya akan tenang, hatinya akan lapang, hatinya akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Hatinya itu tidak pernah ada rasa gundah gulana, dan hatinya pun tidak akan pernah ada rasa penyesalan. Ini nikmat barokah. Semuanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi di dunia atau di kehidupan dia di dunia ini. Fahada yaj'alullah
yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pada dirimu keberkahan di dalam umurmu. Umurmu penuh dengan barokah karena seluruh isi umur yang ada pada dirimu semuanya dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah dan lain sebagainya. Mencari ilmu, talabul ilm, cari ilmu agama guna untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya. Ilmu yang barokah seperti umur yang barokah seperti ini. Tidak disia-siakan. Waktu itu tidak dibuang-buang. Nah, tapi betul-betul dimanfaatkan. Dan ini banyak sekali terjadi pada diri kita. Selalu kita membuang-buang waktu, menunda-nunda amalan, menunda-nunda untuk bertaubat ketika jatuh dalam perbuatan maksiat, nanti ke nanti, tunggu ke tunggu dan lain sebagainya. Menunda-nunda untuk mensyukuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini sia-sia umurnya. Sehingga sangatlah tepat kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini salah satu ciri-ciri orang yang mendapatkan barokah. Dan ini juga salah satu bentuk atau salah satu ciri-ciri orang yang tidak mendapatkan barokah. Allah sebutkan dua sifat itu. Allah nyatakan dalam surat tersebut, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia mereka berada di atas kerugian. Semuanya mereka berada di atas kerugian, merugi. Kalau yang sudah namanya rugi, dalam keadaan posisinya dia sebagai seorang yang merugi, kebarokahan, keberkahan yang Allah berikan pada dia, niscaya pasti sudah hilang, tidak ada. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah kecualikan dengan menyatakan kecuali orang-orang yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu mau beramal saleh. Ini salah satu atau dua ciri daripada orang yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal saleh. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan segala konsekuensi yang terdapat di dalam rukun iman yang disebutkan. Nah, dia jalani itu semua, segala konsekuensinya. Dan tidak cukup dengan itu. Bukan dengan hanya sekedar iman saja, tapi direalisasikan dengan dia beramal saleh, mengamalkan segala bentuk atau segala konsekuensi yang telah dia nyatakan dengan lisannya ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan segala ilmu yang telah dia pelajari, yang telah dia ketahui. Ini orang-orang yang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinyatakan sebagai orang yang tidak merugi, dinyatakan sebagai orang yang falah, orang yang beruntung. Dan selain daripada mereka, atau kita lanjutkan lagi dalam ayatnya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan demikian pula di antara orang-orang yang mendapatkan barokah adalah orang yang selalu tawassaw bil haqq, saling nasihat menasihati dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan juga saling nasihat menasihati dengan kesabaran, bukan dengan gontok-gontokan. Jika ada temannya belum tahu ngaji, masih awam,
langsung disikapi, ini tidak benar. Tidak benar yang seperti ini. Ketika ada temannya melakukan perbuatan maksiat, kemudian langsung dihardik, dimarahi, bukan dinasihati dengan pelan-pelan, atau bukan melihat dengan timing yang pas, sikon, bukan melihat tidak melihat situasi dan kondisinya, tapi langsung hantam kromo saja, sikat. Ini juga salah. Ini termasuk orang yang merugi, termasuk orang yang dinyatakan sebagai orang yang tidak diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sebaiknya dia lakukan adalah dengan kebaikan. Itu dengan melihat situasi dan kondisinya, dengan lemah lembut, sebagaimana halnya Rasulullah SAW ketika menasihati orang-orang awam, orang-orang yang masih baru, ya, itu dengan lemah lembut, bukan dengan kasar, bukan dengan hardikan, ya. Orang-orang yang mereka tidak pernah mengerti tentang ilmu. Lain halnya dengan orang-orang yang mengerti dengan ilmu. Ini beda. Jangan disamakan. Iya. Karena biasanya banyak sering terjadi. Hal yang seperti ini sering terjadi. Apalagi kalau baru-baru ngaji, kayak baru pandai silat. Ya. Tahu orang baru pandai silat? Biasanya kalau di tempat saya itu, kalau orang baru pandai silat itu, pisang itu nggak ada yang selamat. Batang pisang itu nggak ada yang selamat. Dipukuli terus mas. Ya, pukuli terus. Terus setiap lewat di mana-mana, ada petentang. Jadi berusung dada, nih lo, aku baru belajar karate. Sehingga bapaknya pun di depan bapaknya juga begitu. Yo nih pak, nah, ini tidak benar ya. Iya. Tapi yang diperintahkan kepada kita adalah untuk kita itu lemah lembut di dalam menyikapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sering kejadian seperti ini. Atau di kampus-kampus sering. Ya, pernah ya. Nah, dapat laporan ya, pernah. Di stiket ini juga pernah kayaknya. Tapi dulu bukan stiket. Apa tuh? SPK. Ya. Jadi tidak seperti itu. Tapi dengan lemah lembut itu. Inilah barokah di antara barokah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kebalikan dari hal yang demikian ini berarti mereka yang adalah orang-orang yang tidak mendapatkan barokah. Umurnya betul-betul dimanfaatkan, bukan dibuang-buang. Naam, wa yaj'alu al-barakata fi ilmik. Nah, lewat ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-barakah itu pada rizki, pada rizkimu. Apa yang telah Allah berikan rizki pada dirimu, semuanya di atas barokah. Nah, dengan cara ketika dia mendapatkan rezeki dari Allah, dia mensyukuri rezeki tersebut. Ya, seberapapun banyaknya, dia tidak kufuri, tidak dibuang-buang. Ketika dapat rezeki yang banyak, langsung difoya-foyakan. Wah, aku dapat kiriman uang sekian ratus ribu dari orang tua. Yuk, malam minggu yuk. Nah, ini bahaya. Dan salah satu tanda daripada tanda orang yang tidak mendapatkan barokah dari rezekinya adalah orang yang tidak merasa puas dari apa yang telah Allah berikan pada dirinya. Merasanya sedikit terus. Ketika dapat rezeki, perasaannya tuh sedikit sekali ya. Kok dalam satu malam minggu ini kok bisa hilang ya, habis ya. Ini salah satu tanda daripada orang yang tidak mendapatkan barokah dari rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan.
Nah, kebalikannya, tanda daripada orang yang mendapatkan barokah daripada rezekinya adalah orang yang ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun rezeki tersebut, dia merasa cukup dan merasa tenang, bahkan dibarengi dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh orang tuanya, untuk sebulan ini saya kasih kamu ya cuma 100.000 ya untuk nanti untuk kuliahmu per semester sekian 100.000 misalnya. Berapa per semester? 600, 1 juta sekitar gitu ya. Nah, jadi sebulan cuma 100.000. Alhamdulillah, cukup kan begitu. Tidak ngeluh, wah itu kurang Pak, aku juga malam mingguan rasa kena ini. Wah ini bahaya. Tidak akan mendapatkan barokah. Tapi ketika dia mau diberi hal yang demikian ini, sekecil apapun rezekinya, hatta cuma 50 perak dikasih oleh Allah, oleh orang tuanya, ya, Allah memberikan rezeki melalui orang tuanya. Karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah, walaupun tidak secara langsung, ya, melalui orang tuanya. Cuma 50 perak, syukuri kenikmatan, jangan kita kufuri. Karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mau mendapatkan barokah dengan sekecil apapun rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mau bersyukur, di antara tanda barokah itu juga adalah rezeki itu akan terasa bertambah. Ini di antara tanda dari barokah itu sendiri. Ya. Enggak terasa awalnya 50 perak. Kok bisa-bisanya orang tua saya kasih 100 ya? Kok enggak terasa? Perasaan saya itu orang tua saya itu bukan orang yang mampu kok bisa ngasih seperti ini ya. Ini contoh saja loh. Contoh. Salah ada. Antum bisa kiaskan kepada yang lain. Seperti itu. Terus bertambah rezeki itu. Tapi dengan syarat syukur dulu Mas. Harus adanya syukur. Dan begitu pula yang dinyatakan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau menyebutkan tentang hadis yang menjelaskan tentang orang yang bersyukur, lain ya syakar wa kana khairan lahu, itu mana hadisnya. Beliau menyatakan bahwasanya ketika seorang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mau mensyukuri kenikmatan tersebut, maka nikmat tersebut akan diberikan penambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terusnya ketika dia mensyukuri kenikmatan yang kedua, maka setelah Allah berikan kenikmatan yang kedua, kenikmatan yang pertama, kemudian mensyukurinya, Allah tambah kenikmatan tersebut. Kemudian setelah dia mendapatkan kenikmatan kedua ini, melazimkan bagi dia pula untuk mensyukuri kenikmatan yang kedua itu tadi. Terus menerus akan berkaitan terus, akan terus bertambung. Akan terus bertambung. Sehingga hal yang seperti ini akan terputus. Kenikmatan yang terus akan Allah berikan ini tadi akan terputus apabila tidak adanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara langsung maupun tidak langsung. Nanti akan disebutkan oleh beliau di sini. Nanti pada pembahasannya. Syahid yang disebutkan di sini adalah tentang masalah rezeki. Rezeki yang barokah adalah ketika seseorang tersebut mau mensyukuri kenikmatan atau rezeki yang telah Allah berikan kepada dirinya. Walaupun rezeki tersebut adalah rezeki yang sedikit, mungkin dirata, tapi dia mensyukurinya dan perasaan
merasa cukup yang ada pada dirinya, itu adalah merupakan tanda diberikannya barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang telah Allah berikan pada diri. Antum melihat maling. Pernah ketemu maling belum? Hah? Atau mungkin pejudi sudah. Pejudi. Ya. Itu ketika mereka mendapatkan hasil yang hasil dari apa yang mereka cari, itu mereka tidak akan merasa puas sedikit pun. Tidak akan merasa puas. Dan hatinya pun tidak akan tenang. Tidurnya pun tidak akan tenang. Ini orang-orang yang tidak diberikan barokah oleh Allah. Coba kalau antum lihat tukang becak itu. Ya, mudah-mudahan mereka diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketenangan hati yang ada pada diri mereka mungkin ya. Mudah-mudahan rasa syukur yang ada pada diri mereka kalau seandainya memang mereka bersyukur. Tidur di pinggir jalan santai. Ya, dengan becaknya itu. Kalau seandainya memang mereka sebagai orang yang bersyukur lah ya. Tapi kalau memang antum mau coba. Seperti itulah yang akan antum dapatkan. Tidur bisa tenang. Ya. Kalau yang udah punya istri, ya, dapat rezeki 5.000, kasih sama istrinya. Lu Mas 5.000 Mas. Ya, dapatnya cuma segini. Enggak apa-apa. Besok makan apa? Pokoknya makan seadanya. Sudah, tinggal tidur tenang, enak. Gak usah mikir-mikir panjang. Ini orang yang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mau bersyukur. Ya. Selain kalau orang yang himmah dunia, sudah enggak akan ada barokah pada diri. Terus yang dicarinya dunia, tidur pun enggak tenang. Sebelum tidur sudah mikir besok aku harus cari apa ini. Kan gitu. Besok aku harus kerja apa ini? Besok aku harus menghasilkan uang seberapa yang aku inginkan enggak nih? Dapat enggak nih? Kan gitu. Mikirnya sudah seperti itu. Nah, sehingga sholat malam pun enggak. Kadang pun sholat tinggal dan lain sebagainya. Umur yang tidak barokah, rezeki yang tidak barokah seperti ini. Wa yaj'alul barakata fi 'amalik fi 'ilmik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keberkahan pada ilmumu. Salah satu tanda daripada orang yang mendapatkan berkah dengan ilmunya adalah ketika dia mau mengajarkan ilmu yang telah dia amalkan, dia ilmu. Salah satunya. Ya. Dan juga mau mengamalkannya, bukan hanya mengajarkannya saja, tapi diawali dengan dia mengamalkan ilmu tersebut dan dia mengajarkannya. Sehingga para ulama menyatakan ketika ada seseorang yang ketika dia mempunyai ilmu dan kemudian dia tidak mau mengajarkan ilmunya, terlebih-lebih malah dia tidak mau mengamalkan ilmunya, kata para ulama, la barakallahu fi ilmi. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tidak akan memberi barokah dengan ilmunya. Nah. Ini. Wa yaj'al barakata fi 'amalik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dengan amalanmu. Nah. Wa yaj'al barakata fi dzurriyyatik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dengan keberadaan keluargamu seluruhnya dipenuhi dengan barokah, ketenangan, sakinah yang ada pada keluarga ini merupakan tanda daripada tanda keberkahan yang Allah berikan pada diri mereka. Tidak penuhi dengan rasa cekcok, tengkar, sampai ada istilah piring terbang. Ya, ada istilah piring terbang kan? Ada istilah piring terbang itu. Nah, tidak dipenuhi dengan seperti ini, tapi dipenuhi dengan ilmu. Keluarga yang sakinah itu juga dilandasi di atas ilmu. Adanya problem di dalam rumah tangga itu semua dipecahkan dengan ilmu.
dicari solusinya itu dengan ilmu, bukan dengan panas. Apa istilahnya? Otak panas. Ya, bukan dengan pemikiran yang panas, bukan. Tapi semua itu di atas dilanda di atas ilmu. Nah, istrinya ketika melihat suaminya terjerumus dalam perbuatan yang jelek, dia tidak semerta-merta kemudian langsung menghardik atau memarahi suaminya, tidak. Tapi dilihat sikon, sampai suaminya benar-benar bisa menerima al-haq dalam kondisi yang mungkin kondisi yang baik, barulah di situ masuk pada dia. Ataupun sebaliknya seperti itu. Nah, dengan istri, suami juga harus berbicara dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut. Ya. Tidak diteriaki. Ya, istri kok diteriaki. Memang babu apa? Kan gitu. Orang cuma 1 meter apa 2 meter manggilnya kayak orang manggil 10 meter kan. Woi, gitu. Kan gitu. Allah, tidak seperti itu. Nah, ini sering terjadi. Kalau kita mendapatkan barokah dengan keluarga, Allah memberikan barokah pada keluarga kita. Salah satu tandanya adalah Allah berikan ketenangan pada keluarga tersebut, dipenuhi dengan ilmu. Aynama kunta tusahibkal barakah, aynama tawajjahta. Di mana saja engkau berada dan di mana saja engkau mengarahkan dirimu, maka sungguh barakah itu akan berada pada dirimu, akan selalu ada menemanimu. Nah, ini kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan barakah di mana saja engkau berada, memberikan barakah. Baik. Mungkin ada yang bertanya, apa makna barokah itu sendiri? Mungkin ada yang bertanya, apa makna barokah itu sendiri? Al-barakah adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia. Di antara makna yang para ulama sebutkan, barakah adalah banyaknya kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya. Sebenarnya banyak makna-makna tersebut, makna yang menjelaskan tentang al-barakah. Baik, insyaallah. Baik, khonifidin azani wa jazakumullah. Kemudian
Yang kedua, yang disebutkan oleh beliau di sini, doa yang kedua, wa ay yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau atau menggolongkan engkau sebagai orang-orang yang ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dia mau bersyukur. Dia mau bersyukur. Ikhwan fi din azza wa jalla, asyukru ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukrun ni'am, mensyukuri kenikmatan adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan bagi kita untuk kita mau mensyukuri segala bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam permasalahan syukur ini adalah firman Allah yang telah kita sebutkan tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Na'am, la in syakartum wa ita'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk sigat la'in. Kalau seandainya kalian mau bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, niscaya pasti Allah Subhanahu wa taala akan tambah kenikmatan yang Allah berikan pada diri kalian. Dan sebaliknya, wala in kafartum, kalau seandainya kalian kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan pada diri kalian, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu maha pedih. Ini perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada diri kita untuk kita mensyukuri kenikmatan tersebut. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita selalu mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri kita. Mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada kita. Nah, hal ini merupakan perintah yang Allah perintahkan kepada para rasulnya, dan demikian pula Allah perintahkan pula kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi ya ayyuhalladzina amanu uzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah oleh kalian atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri kalian adalah tatkala suatu kaum mereka hamma, berkeinginan untuk menghancurkan kalian, dan seterusnya. Jadi Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah. Dan banyak Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang perintah kita untuk
mengingat atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri kita. Dan diperintahkan pula kita untuk menceritakan, membicarakan nikmat-nikmat tersebut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang masyhur, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surah apa ini? Surah Ad-Duha. Adapun dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri kalian, maka ceritakanlah kenikmatan tersebut. Ikhwan fillah azza wa jalla. Kemudian beliau menyatakan di dalam syarahnya di sini, khilaful ladzi idza u'tiya kafar. Nah, idza u'tiya kafarun ni'mah wa bataraha. Idza u'tiya kafarun ni'mah wa bataruha. Fa inna katsiran minan nas idza u'tiya an-ni'mata kafaruha wa ankaruha wa tarkuha fi ghairi ta'atillah fa qalat sababan li taqawatihi. Kemudian kata beliau, berbeda halnya ketika orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia mengkufuri kenikmatan tersebut. Bahkan bataruha, bahkan dia menolak kenikmatan tersebut. Dalam artian bataruha di sini bukan maksudnya ketika datangnya kenikmatan dia menolaknya, bukan. Dia mengingkari bahwasanya itu adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingkari kenikmatan tersebut. Ya. Kita ya diingatkan ini nikmat dari Allah. Enggak. Ini bukan nikmat dari Allah. Ini hasil dari karya saya sendiri. Ini hasil dari pemikiran saya sendiri. Ini hasil daripada usaha saya sendiri. Ini orang-orang yang dinyatakan sebagai batal. Nah, berbeda hal yang demikian ini kata beliau. Mereka sungguh akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna katsiran minan nas, karena sesungguhnya banyak daripada manusia ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengkufuri dan mengingkari kenikmatan tersebut. Bahkan tidak cukup dengan hanya sekedar mengkufuri dan mengingkarinya. Ya. Bahkan lebih parah dari itu, mereka memalingkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka fi ghairi ta'atillah, kepada selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat harta, dia tidak gunakan untuk bersedekah kepada Allah, bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak gunakan untuk menginfakkan apa yang telah Allah berikan dari harta tersebut. Ya, bahkan lebih parah dari itu. Ya, dia gunakan harta benda tersebut untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini parah yang seperti ini. Ada uang gunakan untuk ngejek. Nah, yatim. Ini termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena yang dinamakan sebagai syukur
seseorang tersebut dinyatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidaklah dia dinyatakan sebagai orang yang bersyukur, melainkan apabila dia telah menjalani 3 rukun syukur. 3 rukun syukur itu apa ya Pak? Yang pertama adalah dia meyakini bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Meyakini dalam hatinya. Kemudian yang kedua, dia melafazkan, mengucapkan kenikmatan tersebut, mengucapkan rasa syukurnya tersebut, rasa syukur yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada diri. Ya, talafaz biha. Kemudian yang ketiga, dan ini yang terparah, dan jarang sekali orang melakukan hal yang demikian ini, adalah dia memalingkan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada dirinya untuk berbuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata para ulama, adapun yang pertama dan kedua, fahada sahlun. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin juga dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Adapun yang pertama, syarat yang pertama dan yang kedua, ini mudah, gampang, gampil. Ya, tinggal meyakini dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, alhamdulillah, selesai. Tapi syarat yang ketiga ini, maka faqalilan mahum, sangat sedikit sekali orang yang mereka mau bersyukur dengan cara mereka memalingkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri mereka kepada perkara-perkara taat, perkara-perkara ketaatan. Sehingga sangat pantaslah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala menyatakan faqalilun min ibadiyas syakur. Maka sungguh sangat sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jarang didapati ketika adanya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya, dia gunakan kenikmatan tersebut untuk perkara-perkara ketaatan. Bahkan sebaliknya yang terjadi, dia gunakan nikmat yang Allah berikan pada dirinya, baik nikmat jasmaninya ataupun nikmat rohaninya, untuk perkara-perkara maksiat. Contohnya banyak. Ya, contohnya banyak. Contoh kampus sama luar kampus. Nah, banyak ya, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan badan pada dirinya. Ternyata dengan Allah berikan kesempurnaan tubuh yang ada pada dirinya. Ternyata hal yang demikian ini tanpa dia rasa dia gunakan untuk perkara-perkara yang maksiat. Ya. Dia umbar badannya, terutama kaum wanita. Ya, berpakaian kasiyatun ariyat ma'ilat mumilat, berpakaian tapi terlanjang, pakaian ketat, dengan alasan kalau saya nggak pakaian seperti ini nanti nggak laku. Saya bilang, ya, nggak laku yang pertama kan, kedua bisa laku. Tidak apa-apa ya. Nah, saya bilang seperti itu, tidak bisa. Itu bukan merupakan patokan. Nah, afdaqal hadis, sebaik-baik pembicaraan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sendiri, telah memberikan ketetapan syariat untuk kaum wanita, untuk mereka menutup aurat mereka. Bahkan itu sudah didahulukan terlebih dahulu dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab
dengan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Nah, wahai para nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu, dan demikian pula seluruh wanita-wanita, seluruh para wanita, agar mereka menjulurkan jalabib, jilbab. Bukan maksudnya jilbab di sini kerudung. Al-jilbab yang ditafsirkan oleh para ulama, makna jilbab itu adalah syai'un yasturu min, sesuatu yang menutupi dari atas kepalanya wanita tersebut sampai dengan bawah kakinya. Ini namanya jilbab. Tapi ditafsirkan oleh para ulama ditafsirkan oleh ulama-ulama yang lain yang nggak tahu ini ulama apa, jangan mengatakan ya jilbab. Itu loh jilbab itu loh. Nah, kalau dinyatakan seperti itu, niscaya nggak perlu Allah Subhanahu wa taala menyatakan yudnina alaihim. Hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Sebagian para ulama menyatakan yang namanya jalabib itu adalah apa namanya, yang jilbab plus apa itu? Apa namanya? Abaya. Ya. Ada yang orang menyatakan bahwa itu adalah abaya. Para ulama menyatakan. Nah, ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala, serta syariat yang telah Rasulullah SAW sebutkan, dan itu adalah merupakan wahyu dari Allah. Nah, Allah sebutkan, Allah perintahkan bagi mereka untuk melakukan hal yang demikian. Apa nggak percaya dengan hal yang demikian ini? Sehingga mereka kurang pede. Sama, nanti saya nggak laku. Siapa bilang? Kalau seandainya tidak laku, niscaya para zamannya para sahabat, para wanita-wanitanya para sahabat dulu, ya tidak laku pula. Kan begitu. Nah, itu kembalinya kepada wasawis syaitan. Itu hanya sekedar bisikan-bisikan syaitan yang membisikkan ke dalam hatinya manusia. Lebih parah daripada itu, ya, ternyata keindahan dan kecantikan yang ada pada diri mereka, mereka umbar dengan mereka menjual harga diri mereka. Bahkan bukan hanya menjual, menggratisi. Waliyahulillah. Ini yang berbahaya. Di kalangan anak-anak kuliah terjadi hal ini. Bahkan saya sempat dengar itu, ada ikhwan yang menceritakan ke saya, itu dari tahap SMP saja, para wanita-wanita yang sudah tidak perawan itu sudah mencapai 50%. Allah Akbar. SMA lebih daripada itu. Kuliah hampir 90%. Waliyahulillah. Mereka kemanakan kehormatan mereka? Yang sebenarnya kedudukan para wanita itu adalah sebagai wanita yang terhormat. Kalau yang seperti ini yang dinyatakan supaya laku untuk berzina, iya, kan begitu. Ya kalau seperti ini siapa yang mau? Gak ada para pria-pria yang mukmin yang mau menikahi mereka seperti ini. Ya kan ada yang mau. Terutama di Jogja kan, lebih parah, sampai 99% atau 97%. Jadi yang tinggal beberapa persennya itu. Wujud daripada orang yang tidak mau bersyukur dengan cara seperti ini. Mereka buang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka dengan berbuat maksiat kepada Allah. Sehingga sangat layak, sangat patut Allah Subhanahu wa taala turunkan penyakit yang namanya penyakit HIV, apalagi? AIDS, apalagi? Sifilis dan lain sebagainya. Ini penyakit azab ya. Sesuai dengan misdaq, dengan
perucapan Allah Subhanahu wa taala, la in kafartum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, azab Allah yang akan Allah berikan pada mereka. Secara langsung ataupun tidak langsung. Di dunia maupun di akhirat Allah berikan pada mereka. Walhamdulillah. Ya. Makanya sangat benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Ini secara satu contoh saja yang kita berikan dan banyak contoh-contoh yang lain. Berapa kenikmatan yang sudah kita syukuri? Hanya kan pada diri kita. Seluruh anggota badan kita ini adalah merupakan nikmat dari Allah. Seluruh rizki-rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri kita itu adalah nikmat Allah. Ya. Fasilitas-fasilitas yang kita punya itu adalah nikmat dari Allah. Bukan dari diri kita sendiri, bukan usaha kita sendiri, tapi itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mensyukuri nikmat tersebut? Sudahkah kita gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu tadi untuk berbuat taat kepada Allah? Nah, ini yang harus kita tanyakan pada diri kita. Baik. Allah musta'an. Baik. Dan salah satu contoh yang disebutkan oleh Rasulullah, disebutkan oleh sahabatnya Rasulullah SAW dari contoh cara bersyukurnya seseorang adalah ketika Aisyah mengisahkan tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam riwayat Muslim, yang mana ketika itu Aisyah menyatakan Rasulullah SAW selalu melakukan salat malam sampai tatafattar qadamah, kakinya itu pecah-pecah, saking seringnya beliau melakukan salat malam. Hal yang demikian ini selalu diperhatikan oleh Aisyah. Kemudian sampai akhirnya Aisyah menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan engkau sebagai hamba yang diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang? Bukankah sudah cukup engkau melakukan hal-hal melakukan ibadah-ibadah yang selama ini telah engkau lakukan? Kenapa engkau selalu melakukan hal yang demikian ini sampai kakimu ya Rasulullah pecah-pecah seperti itu? Apa jawaban Rasulullah SAW menanggapi ucapannya Aisyah? Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Bukankah apakah aku tidak mau menjadi seorang hamba yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada diriku ya? Apa realisasinya yang dilakukan oleh Rasulullah dari nikmat yang telah Allah berikan pada beliau? Yaitu dengan cara beliau memperkuat ibadah, memperkuat amalan-amalan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan fillah azan wa azakumullah, sebagai penutup, a'zamun ni'am, merupakan kenikmatan yang paling besar yang tiada taranya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam wa nikmatul istiqamah ala dinil haq. Nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat istiqamah, tegak berada di atas agama yang benar. Ini adalah nikmat yang terbesar yang tiada taranya. Tidak bisa dibeli dengan apapun, tidak bisa digantikan dengan apapun. Nah, sehingga beliau sangat mensyukuri hal yang demikian. Diangkatnya beliau sebagai seorang nabi, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairul bashar,
Ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada beliau, sehingga beliau terus memperkuat rasa syukurnya dengan beliau melakukan ibadah-ibadah, mendekatkan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan pada diri kita, sudahkah kita melakukan hal yang demikian ini? Nah, kalau kita boleh jawab, ya kita menyatakan sudah, tapi masih sedikit, belum semua. Kan gitu, diakui aja ya. Khair insyaallah. Kemudian beliau menyatakan ikhwan fillah azan wa jazakumullah, fasarat sababan fasarafuha fi ghairi ta'atillah, sehingga mereka memalingkan kenikmatan tersebut kepada selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka palingkan kepada perkara-perkara kemaksiatan. Fasarat, maka sehingga hal yang demikian ini menjadi sebab mereka itu berada di atas taqawah, di atas kehancuran, kebinasaan. Amma man yashkur fa inna Allah yaziduhu. Adapun Allah, orang-orang yang mereka mau bersyukur atas nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah pasti akan menambahkan kenikmatan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, ila akhir al-ayat, surah Ibrahim ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dengan pengkhabaran yang sandat, ya, dengan benar-benar mengkhabarkan, ya, la in syakartum, kalau seandainya kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya pasti Allah akan menambahkan kenikmatan yang telah Allah berikan pada diri kalian. Ta'adzana rabbukum ay akhbara ikhbaran muakkada. Allah mengkhabarkan dengan pengkhabaran yang disertai dengan penandatan, betul-betul dipastikan. Wallahu azza wa jalla yazidu syakirina min fadlihi wa ihsanih. Dan Allah azza wa jalla akan menambahkan bagi orang-orang yang bersyukur dari keutamaannya serta kebaikannya. Fa'idha arada al-mazid min al-ni'am fashkurullaha azza wa jalla. Salah. Fa'idha aradta al-mazid min al-ni'am fashkurullaha azza wa jalla. Wa idha aradta zawal al-ni'am fashkurha. Ini faedah. Kata beliau, maka kalau tandanya engkau ingin mendapatkan tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka syukurilah kenikmatan tersebut. Maka bersyukurlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila engkau tidak menginginkan adanya kenikmatan pada dirimu, yakni engkau menginginkan hilangnya kenikmatan yang telah Allah berikan pada dirimu, fakfurha, maka kufurilah kenikmatan tersebut. Ini kaidah. Ya. Orang yang mau kenikmatan, syukuri kenikmatan tersebut. Dan orang yang tidak mau kenikmatan, kufuri. Sebentar akan hilang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri kita. Saya ikhwan fillah azan wa jazakumullah. Ini 2 paragraf atau 3 paragraf yang disampaikan oleh beliau di dalam 2 pembahasan yang membahas tentang syarah daripada ucapan doa yang beliau panjatkan, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Saya insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Awal aku minkum, mungkin yang ngajar agak lesu karena kecapean, jadi wajar saja. Sehingga untuk mikir agak lag. Jadi ada mbah yang sakit, jadi kita harus tengok ke sana kemarin. Khair, insyaallah. Barakallahu fikum. Kita tutup subhanallahi wa bihamdihi.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.